Telur adalah salah satu makanan paling serbaguna dan terjangkau di dunia, kaya protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Telur menjadi andalan banyak keluarga Indonesia sebagai lauk utama sehari-hari. Telur bisa direbus, digoreng, dibuat dadar, ditambahkan ke dalam sup, nasi goreng, bahkan minuman kesehatan. Tapi di balik semua manfaat ini, ada fakta yang jarang dibahas secara mendalam. Kesalahan saat mengolah dan mengonsumsi telur justru bisa membahayakan kesehatan Anda secara diam-diam. Kesalahan ini tidak selalu disadari karena telur dianggap sebagai bahan makanan umum yang aman. Tapi justru karena terlalu biasa, banyak orang mengabaikan detail penting dalam penyimpanan, pengolahan, hingga cara menyantapnya. Bahkan, sebagian orang merasa makin sehat dengan makan telur tiap hari, padahal tanpa disadari, mereka justru sedang membebani sistem tubuh secara perlahan-lahan. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengonsumsi telur dalam kondisi setengah matang atau mentah, terutama bagian kuningnya. Di masyarakat, ini dianggap sebagai cara mendapatkan nutrisi maksimal. Namun faktanya, telur mentah berisiko membawa bakteri Salmonella enteritidis yang bisa menyebabkan infeksi serius pada saluran cerna. Gejalanya termasuk diare, demam tinggi, muntah, dan kram perut. Lansia, anak-anak, dan ibu hamil adalah kelompok paling rentan terhadap komplikasi akibat infeksi bakteri ini. Banyak orang yang rutin mengonsumsi telur setengah matang untuk sarapan tanpa tahu bahwa bakteri bisa berkembang biak dalam telur yang tidak dimasak sempurna. Bahkan ada yang mencampurkan telur mentah ke dalam minuman atau smoothie demi mendapatkan protein alami. Padahal, selain risiko infeksi, protein dalam telur mentah juga lebih sulit diserap tubuh karena zat yang disebut avidin bisa mengikat biotin vitamin B7 dan menghambat penyerapannya. Sebaliknya, memasak telur terlalu matang juga tidak baik. Telur rebus yang dimasak terlalu lama hingga bagian kuningnya berubah hijau keabu-abuan menandakan adanya reaksi kimia antara sulfur dan zat besi. Selain membuat rasa telur menjadi tidak enak, proses ini juga dapat mengurangi kandungan vitamin larut air seperti vitamin B kompleks. Dalam jangka panjang, konsumsi telur seperti ini secara rutin bisa membuat tubuh kehilangan potensi nutrisi optimal dari telur itu sendiri. Kesalahan lain yang sering diabaikan adalah menyimpan telur di suhu ruangan dalam waktu lama, terutama di iklim panas lembab seperti Indonesia. Banyak rumah tangga menyimpan telur di dapur terbuka selama berhari-hari. Padahal, telur yang tidak disimpan dalam lemari pendingin rentan terkontaminasi bakteri dari udara, tangan, atau permukaan dapur yang tidak steril. Jika cangkang retak atau sudah tidak segar, bakteri bisa masuk dan berkembang biak dalam waktu singkat. Ada juga kebiasaan memasak telur dengan terlalu banyak minyak goreng, margarin, atau bahkan mencampurnya dengan daging olahan tinggi sodium seperti sosis dan kornet. Ini menjadikan telur yang awalnya makanan sehat berubah menjadi bom kolesterol dan lemak jenuh. Banyak orang mengeluh kolesterol tinggi tanpa sadar bahwa telur goreng dan sosis yang mereka makan setiap pagi adalah penyumbangnya. Selain itu, konsumsi telur berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan gizi juga merupakan kesalahan yang umum. Beberapa orang yang sedang menjalani diet tinggi protein makan 4-6 butir telur per hari. Meskipun kandungan proteinnya tinggi, konsumsi dalam jumlah besar setiap hari bisa menyebabkan ketidakseimbangan asupan nutrisi, meningkatkan kadar asam urat, dan menekan fungsi ginjal bila tidak diimbangi dengan cukup cairan dan serat. Tak kalah penting, ada sebagian orang yang memiliki alergi terhadap protein dalam telur, terutama anak-anak dan orang dewasa dengan kondisi autoimun tertentu. Gejalanya bisa ringan seperti gatal-gatal atau ruam, hingga berat seperti sesak napas dan reaksi anafilaksis. Sayangnya, gejala ringan ini sering dianggap sebagai masalah biasa
atau tidak dihubungkan dengan konsumsi telur. Lebih dari itu, telur juga bisa berinteraksi negatif dengan obat-obatan tertentu. Misalnya, penderita penyakit jantung atau kolesterol tinggi yang sedang menjalani pengobatan sebaiknya membatasi konsumsi kuning telur karena kandungan kolesterolnya. Tanpa konsultasi dokter atau ahli gizi, konsumsi rutin bisa menghambat efektivitas obat atau memperberat kerja organ tubuh. Banyak orang mengira bahwa selama telur dimasak dan tidak mentah, maka sudah pasti aman dan sehat. Tapi kenyataannya, proses memasak yang tidak tepat bisa menurunkan kandungan gizi telur secara drastis. Bahkan dalam beberapa kasus, teknik memasak tertentu justru bisa menimbulkan senyawa berbahaya yang tidak terlihat oleh mata. Pada bagian ini, kita akan membahas 2 kesalahan paling umum saat memasak telur yang tanpa disadari bisa mengubah makanan super ini menjadi pemicu masalah kesehatan. Kesalahan pertama, memasak telur terlalu lama hingga terlalu matang. Telur rebus atau telur goreng yang dimasak terlalu lama, misalnya direbus lebih dari 15 menit atau digoreng sampai bagian tepinya gosong, akan mengalami perubahan kimia yang tidak menguntungkan. Salah satu tanda paling mudah dikenali adalah ketika kuning telur berubah warna menjadi hijau keabu-abuan. Ini terjadi karena reaksi antara sulfur di bagian putih telur dan zat besi di kuning telur. Reaksi ini menghasilkan senyawa ferrosulfida yang meskipun tidak beracun dalam jumlah kecil, tetap menunjukkan bahwa telur sudah kehilangan struktur nutrisinya yang optimal. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan protein dan vitamin, khususnya vitamin B1, B6, dan folat yang larut dalam air. Ini sangat disayangkan karena vitamin-vitamin tersebut sangat penting bagi metabolisme energi, pembentukan sel darah merah, dan kesehatan sistem saraf. Telur yang terlalu matang tidak hanya jadi keras dan sulit dicerna, tetapi juga jauh lebih sedikit manfaat gizinya dibanding telur yang dimasak dengan benar. Dalam jangka panjang, konsumsi telur yang dimasak terlalu matang secara rutin bisa menyebabkan beban kerja lebih besar pada sistem pencernaan, terutama bagi lansia atau orang dengan masalah lambung. Protein yang terdenaturasi berat, sulit diurai secara efisien, bisa menyebabkan rasa begah, sembelit ringan, atau gangguan penyerapan nutrisi lain. Kesalahan kedua, menggoreng telur dengan minyak yang salah atau dalam suhu terlalu tinggi. Menggoreng telur adalah cara paling cepat dan populer dalam memasak, tetapi justru disinilah kesalahan serius sering terjadi. Banyak orang menggunakan minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali, minyak sawit berkualitas rendah, atau margarin tinggi lemak trans untuk menggoreng telur. Saat minyak tersebut dipanaskan hingga suhu tinggi, bisa terbentuk senyawa akrolein, aldehida beracun yang diketahui dapat memicu peradangan dalam tubuh dan bahkan bersifat karsinogenik jika terakumulasi dalam jangka panjang. Lebih dari itu, suhu tinggi saat menggoreng bisa merusak lemak, baik yang secara alami terkandung dalam kuning telur. Lemak sehat jenis lecitin dan kolin akan teroksidasi, berubah menjadi bentuk tidak stabil yang tidak lagi bermanfaat bagi tubuh. Padahal kolin sangat penting untuk fungsi otak, kesehatan hati, dan proses metabolisme lemak. Telur goreng yang dimasak dalam minyak banyak juga menyerap lemak tambahan. Ini membuat satu butir telur yang seharusnya hanya mengandung sekitar 70-80 kalori bisa meningkat menjadi lebih dari 150 kalori tergantung pada jumlah dan jenis minyak yang digunakan. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, tidak heran jika kolesterol dan berat badan naik secara perlahan, tapi pasti. Contoh paling umum adalah telur mata sapi dengan pinggiran renyah dan bagian bawah coklat gelap. Banyak orang menyukai tekstur ini karena gurih dan renyah. Tapi justru proses ini menunjukkan oksidasi kolesterol dan pembentukan senyawa AGE, Advanced Glycation End Products. Senyawa ini dikaitkan dengan penuaan sel, kerusakan pembuluh darah,
dan peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes dan jantung koroner. Solusinya bukan berhenti makan telur, tetapi memilih teknik memasak yang lebih sehat dan tidak merusak gizi telur. Merebus telur dengan api kecil selama 7-10 menit adalah pilihan ideal. Hasilnya kuning telur tetap lembut, putih telur matang sempurna, dan semua kandungan vitamin tetap terjaga. Jika ingin menggoreng, gunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa murni. Masak dengan suhu sedang, dan hindari memanaskan minyak hingga berasap. Selain itu, hindari penggunaan wajan teflon yang sudah tergores atau wajan aluminium tipis yang memanas tidak merata. Sebaiknya gunakan wajan anti lengket berkualitas tinggi atau wajan keramik untuk menjaga kestabilan suhu saat memasak. Dengan menghindari 2 kesalahan mendasar ini, yaitu memasak terlalu matang dan menggunakan minyak yang tidak tepat, kita bisa memaksimalkan manfaat telur tanpa menambah risiko penyakit. Langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan jangka panjang, apalagi jika dikombinasikan dengan pola makan yang seimbang. Telur memang sehat, tetapi efek kesehatannya bisa berubah tergantung pada makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Banyak orang tidak menyadari bahwa menggabungkan telur dengan bahan makanan tertentu justru bisa menurunkan penyerapan nutrisi, mengganggu pencernaan, bahkan menimbulkan reaksi tidak diinginkan dalam tubuh. Dalam bagian ini, kita akan membahas 2 kombinasi makanan yang paling umum, tapi salah saat dikonsumsi bersama telur. Kombinasi pertama, telur dan susu dalam waktu bersamaan. Di kalangan masyarakat, telur dan susu sering dianggap sebagai pasangan emas untuk sarapan. Banyak orang tua memberikan anak-anak mereka segelas susu dan telur rebus setiap pagi demi asupan protein dan kalsium yang cukup. Tapi kenyataannya, kombinasi ini bisa jadi terlalu berat untuk pencernaan, terutama bagi orang dewasa atau lansia. Telur dan susu sama-sama kaya akan protein hewani dan lemak. Ketika dikonsumsi bersamaan, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya, karena 2 jenis protein yang kompleks ini saling bersaing untuk dicerna di saluran cerna. Akibatnya, proses pencernaan bisa terganggu, menyebabkan rasa begah, kembung, atau bahkan diare ringan pada sebagian orang, khususnya yang memiliki sensitivitas terhadap laktosa atau protein telur. Lebih dari itu, protein kasein dalam susu bisa mengikat biotin dalam kuning telur, sehingga menghambat penyerapannya secara optimal. Biotin adalah vitamin penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan metabolisme lemak, dan jika penyerapannya terganggu secara rutin, bisa memunculkan gejala seperti rambut rontok atau kelelahan. Kombinasi telur dan susu juga bisa membuat asupan lemak dan kolesterol berlipat ganda. Dalam 1 kali makan, seseorang bisa mengonsumsi lebih dari 15 gram lemak dan lebih dari 200.000 babi daging kolesterol yang sudah mendekati batas harian bagi mereka yang memiliki risiko penyakit jantung. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh lansia atau siapa saja dengan riwayat kolesterol tinggi. Kombinasi kedua, telur dan teh kopi langsung setelah makan. Minuman seperti teh atau kopi adalah bagian tidak terpisahkan dari sarapan banyak orang. Tapi mengonsumsi teh atau kopi segera setelah makan telur bisa mengurangi penyerapan zat besi dan seng yang ada dalam telur, terutama pada kuning telur. Senyawa tanin dan kafein dalam teh kopi dapat mengikat mineral tersebut di saluran cerna, lalu membawanya keluar dari tubuh tanpa sempat diserap. Ini menjadi masalah besar bagi orang yang sudah memiliki cadangan zat besi rendah atau sedang mengalami anemia ringan. Mereka mungkin sudah rutin mengonsumsi telur untuk meningkatkan kadar zat besi, tetapi hasilnya tidak maksimal karena teh atau kopi justru menghambat penyerapannya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan kelelahan kronis, kulit pucat, atau sering pusing ringan. Selain itu, kafein bisa merangsang produksi asam lambung secara berlebihan,
jika dikombinasikan dengan konsumsi telur goreng atau olahan telur yang berlemak, ini bisa memicu gejala gastritis ringan seperti nyeri ulu hati, mual, atau rasa panas di dada. Bagi penderita MAAG atau reflux asam lambung GERD, kombinasi ini sebaiknya dihindari sepenuhnya. Lebih parahnya lagi, kebiasaan minum kopi atau teh sambil merokok setelah makan telur, seperti yang sering dilakukan beberapa pria dewasa, adalah kombinasi buruk yang sangat merusak pembuluh darah. Nikotin dari rokok, kafein dari kopi, dan kolesterol dari telur akan mempercepat pembentukan plak pada arteri jika dilakukan berulang kali. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya beri jeda minimal 1 jam antara makan telur dan konsumsi teh atau kopi. Jika ingin minum sesuatu bersama telur, air putih hangat atau air lemon ringan lebih aman dan bahkan membantu proses pencernaan. Kombinasi tambahan yang perlu diwaspadai telur dan makanan tinggi purin seperti hati ayam, jeroan, atau ikan asin. Kombinasi ini dapat meningkatkan kadar asam urat dan memberi beban berlebih pada ginjal. Hal ini terutama berisiko bagi orang dengan riwayat batu ginjal atau gout. Selain cara memasak dan kombinasi makanan, satu lagi aspek yang sering diabaikan tetapi memiliki dampak besar terhadap kesehatan adalah penyimpanan telur. Banyak orang menyangka bahwa karena telur memiliki cangkang, maka telur otomatis aman disimpan di mana saja. Padahal, cara dan tempat penyimpanan yang salah bisa menyebabkan telur terkontaminasi bakteri dan kehilangan kesegarannya jauh sebelum digunakan. Kesalahan pertama, menyimpan telur di suhu ruang dalam waktu lama. Di Indonesia, tidak semua rumah memiliki lemari es, dan bahkan bagi yang punya, tidak semua menyimpan telur di dalamnya. Beberapa orang lebih suka menyimpan telur di dapur terbuka atau di rak tanpa penutup, terkadang dekat dengan kompor atau tempat sampah. Ini adalah kebiasaan berisiko tinggi, karena telur adalah bahan makanan yang sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Di lingkungan tropis yang panas dan lembab, telur yang dibiarkan di suhu ruang bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Apalagi jika cangkang telur sudah memiliki retakan halus yang kadang tidak terlihat bakteri. Dari lingkungan bisa masuk ke dalam telur tanpa disadari. Telur yang terlihat normal di luar bisa saja sudah terkontaminasi di dalamnya. Selain itu, telur yang disimpan di tempat terbuka juga bisa menyerap bau dan kontaminan dari udara sekitar. Cangkang telur bersifat berpori, dan gas seperti amonia dari sampah atau minyak goreng yang menguap bisa menempel pada permukaan telur dan meresap perlahan. Ini tidak hanya memengaruhi rasa dan aroma telur, tapi juga potensi nutrisinya. Solusinya sederhana: simpan telur dalam lemari es, di bagian rak tengah atau bawah, bukan di pintu kulkas, karena bagian ini sering berubah suhu saat dibuka tutup. Pastikan telur disimpan dalam posisi ujung runcing menghadap ke bawah, karena ini membantu menjaga kestabilan kantung udara di dalamnya, memperlambat pembusukan. Selain itu, cuci telur hanya saat akan digunakan, bukan saat pertama kali dibeli. Mencuci terlalu dini bisa merusak lapisan pelindung alami di cangkang telur. Kesalahan kedua, mengonsumsi telur secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Telur memang sumber protein yang efisien, tetapi seperti semua makanan lainnya, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Dalam beberapa pola diet tinggi protein, ada orang yang mengonsumsi 4 hingga 6 butir telur per hari, kadang hanya putihnya, kadang juga seluruh bagian telur. Padahal, kebutuhan protein harian seseorang bervariasi tergantung usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Konsumsi kuning telur secara berlebihan bisa meningkatkan asupan kolesterol secara drastis. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kolesterol makanan tidak selalu berdampak langsung terhadap kadar kolesterol darah pada semua orang. Ada sebagian individu yang disebut responder sensitif, yaitu mereka yang kadar kolesterol darahnya naik signifikan ketika konsumsi kolesterol makanan meningkat.
Bagi orang-orang ini, makan banyak kuning telur secara rutin dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Sebaliknya, konsumsi putih telur dalam jumlah besar juga bukan tanpa masalah. Putih telur mentah mengandung avidin yang dapat mengikat biotin dan menyebabkan defisiensi vitamin jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain itu, mengandalkan telur sebagai satu-satunya sumber protein bisa menyebabkan ketidakseimbangan asam amino yang akhirnya berdampak pada metabolisme tubuh secara keseluruhan. Konsumsi telur berlebihan juga bisa memperberat kerja ginjal, terutama pada orang yang sudah memiliki masalah fungsi ginjal. Protein yang masuk dalam jumlah besar perlu diproses dan dibuang melalui urin, dan ini memberi tekanan tambahan pada ginjal. Jika tidak disertai dengan cukup minum air dan asupan serat, efek sampingnya bisa berupa kelelahan, bau urin tajam, bahkan risiko batu ginjal. Masalah lainnya adalah pada pola konsumsi yang tidak seimbang. Telur sering dijadikan menu tunggal, misalnya hanya makan nasi dan telur goreng tanpa tambahan sayuran, buah, atau serat lain. Pola makan seperti ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan kekurangan vitamin, sembelit, hingga gangguan metabolik. Oleh karena itu, penting untuk mengatur jumlah dan frekuensi konsumsi telur. Untuk kebanyakan orang sehat, 1-2 butir telur per hari masih aman, terutama jika diolah dengan cara yang sehat dan dikombinasikan dengan makanan lain yang seimbang. Bagi lansia atau mereka dengan kondisi kesehatan khusus, disarankan berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter sebelum menjadikan telur sebagai konsumsi harian utama. Setelah memahami berbagai kesalahan yang sering terjadi saat mengolah, menyimpan, dan mengonsumsi telur, kini saatnya kita merangkum semuanya menjadi panduan praktis. Telur tetaplah salah satu makanan terbaik jika dikonsumsi dengan bijak. Namun untuk mendapatkan manfaat maksimal dan menghindari risiko kesehatan, ada beberapa langkah sederhana namun krusial yang harus diperhatikan oleh siapapun, terutama lansia. 1. Perhatikan jumlah konsumsi harian. Untuk orang dewasa sehat, konsumsi telur 1-2 butir per hari sudah mencukupi kebutuhan protein harian. Bila Anda juga mengonsumsi sumber protein lain seperti daging, tahu, tempe, atau ikan, maka 1 butir telur saja sudah cukup. Jika memiliki riwayat kolesterol tinggi, disarankan membatasi kuning telur hingga 2-3 kali per minggu. Putih telur dapat dikonsumsi lebih sering, tetapi tetap harus seimbang dengan asupan dari sayur dan buah. Bagi lansia, keseimbangan adalah kunci. Jangan terjebak dalam pola makan tinggi protein secara ekstrem. Ginjal pada usia lanjut cenderung bekerja lebih lambat, sehingga kelebihan protein malah bisa memperburuk fungsi organ. 2. Pilih teknik memasak yang menjaga nutrisi. Daripada menggoreng dengan banyak minyak, lebih baik merebus atau membuat telur orak-arik dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun. Hindari suhu terlalu tinggi atau memasak terlalu lama yang membuat kuning telur berubah warna dan rasa. Jika ingin menggoreng, pastikan minyak tidak digunakan berulang dan tidak mencapai titik asap. Masak telur hingga matang sempurna, terutama untuk lansia, ibu hamil, dan anak kecil. Telur setengah matang memang populer, tapi tidak aman bila sumber telur tidak jelas atau kondisi tubuh sedang lemah. 3. Kombinasikan telur dengan makanan pendamping yang tepat. Hindari mencampur telur dengan bahan tinggi lemak jenuh seperti daging olahan, sosis, atau keju berlemak tinggi. Pilih sayuran rebus, roti gandum utuh, atau alpukat sebagai pendamping yang lebih sehat. Jangan lupa tambahkan buah segar sebagai sumber serat dan antioksidan. Berikan jarak waktu antara konsumsi telur dan minuman berkafein seperti teh atau kopi. Sebaiknya tunggu 1-2 jam agar penyerapan zat besi dan mineral dari telur tidak terganggu. 4. Simpan telur dengan benar dan aman. Gunakan lemari pendingin untuk menyimpan telur dan hindari menyimpannya di tempat yang terkena panas langsung.
Jangan mencuci telur jika tidak langsung digunakan, karena mencuci terlalu dini bisa merusak lapisan pelindung alami di cangkangnya. Jika cangkang terlihat retak atau telur berbau aneh, lebih baik dibuang. Telur yang disimpan dengan baik bisa bertahan hingga 3 minggu. Gunakan metode sederhana untuk memeriksa kesegaran. Rendam telur dalam air. Telur segar akan tenggelam, sedangkan telur lama akan mengapung karena kantong udara di dalamnya membesar. 5. Dengarkan sinyal tubuh Anda. Meski telur cocok untuk sebagian besar orang, tidak semua tubuh merespons sama. Bila Anda mengalami gejala seperti mual, kembung, ruam, atau gangguan pencernaan setelah makan telur, mungkin tubuh Anda sensitif atau alergi terhadap komponen dalam telur. Dalam kasus seperti itu, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat disarankan. Ingat bahwa manfaat telur tidak hanya berasal dari kandungannya, tetapi juga dari bagaimana cara kita memperlakukannya dari dapur hingga meja makan. Telur bukanlah makanan ajaib yang bisa menyembuhkan semua, tapi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat bila dikonsumsi secara cerdas dan bertanggung jawab. Kesimpulan umum dari seluruh cerita ini adalah, telur bukan masalah, kesalahan manusialah yang membuatnya berbahaya. Cara memasak dan kombinasi makanan sangat memengaruhi nilai gizi telur. Menyimpan dan mengonsumsi telur secara sembarangan dapat menimbulkan risiko kesehatan tersembunyi. Telur tetap aman dan bermanfaat jika dikonsumsi dalam jumlah tepat, dengan cara yang benar, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Dengan pemahaman yang lebih dalam, semoga setelah menonton atau membaca ini, Anda tidak hanya tahu manfaat telur, tapi juga menghindari jebakan kesalahan umum yang sering tidak disadari. Untuk lansia, telurlah sahabat nutrisi terbaik, asal tahu cara memperlakukannya dengan benar.